Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sukmawati. Saya dari kelas 1A D3 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Dan apa sih organ-organ yang ada di sistem pernafasan pada manusia dan apa fungsinya? Yuk kita simak lebih lanjutnya. Nah, sekarang kita memasuki sistem pernapasan manusia. Apa saja sih organ-organnya? Yuk, kita lihat. Yang pertama ada rongga hidung, lalu ada faring, ada laring, ada trakea, ada paru-paru, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan ada pula pembungkus paru-paru yaitu pleura. Nah, apa sih kegunaan dari masing-masing organ tersebut? Yuk, kita simak lebih lanjutnya lagi. Oke? Sebelum kita mengenal organ-organ pernafasan, apa sih pernafasan itu? Pernafasan atau ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernafasan atau bisa disebut dengan sistem respirasi merupakan sebuah sistem organ yang dimana digunakan untuk melakukan pertukaran gas di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem pernafasan. Fungsi utama dari sistem pernafasan yaitu menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Fungsi tambahan dari sistem pernafasan yaitu mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh, membuat Anda bisa bicara dan membawahi sesuatu, dan lain sebagainya. Anda bisa membaca apa yang telah saya berikan. Sekarang kita masuki ke saluran pernafasan. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke dalam tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Selanjutnya kita ke faring. Faring terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Nah, apa sih faring itu? Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan 2 saluran. Fungsi utama faring dalam sistem pencernaan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernafas melalui mulut. Selanjutnya, fungsi faring sangatlah unik karena faring berperan dalam sistem pencernaan dan pernafasan, yaitu 1. Menjadi jalan untuk udara, 2. Memisahkan udara dari makanan dan air, 3. Berperan dalam proses menelan makanan, 4. Mendorong makanan ke dalam kerongkongan, 5. Menyeimbangkan tekanan udara, 6. Membantu Anda bisa berbicara. Kita lanjut ke laring. Fungsi laring sangatlah penting dalam sistem pernafasan dan proses pembentukan suara pada manusia. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernafasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Selanjutnya kita ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan, hanya saja lebih sempit. Susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur, yaitu berselang-seling antara tulang dan otot. Fungsi bronkus yaitu 1. Menghasilkan daha untuk mencegah iritasi pada bronkus, 2. Mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru, 3. Membantu paru-paru bernafas lebih cepat ketika lelah, dan lain sebagainya. Anda bisa membaca apa yang telah saya berikan. Selanjutnya kita ke bronkeolus. Nah, apa sih bronkeolus itu? Bronkeolus merupakan ujung dari percabangan bronkus yang sudah tidak mengandung tulang rawan. Ujung dari bronkeolus merupakan alveolus. Berikut fungsi bronkeolus yaitu 1. Menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus,
2. Mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Kita lanjut ke alveolus. Setiap orang memiliki sekitar 480 juta alveolus di dalam tubuhnya. Ada 170 alveolus dalam setiap 1 kubik milimeter jaringan paru. Semuanya terletak di ujung tabung bronkiolus. Ketika Anda menarik nafas, alveolus akan melebar untuk menyerap oksigen. Saat menghembuskan nafas, alveolus akan mengecil dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini menjadi salah satu fungsi alveolus yang utama. Selanjutnya, kita ke paru-paru. Apa sih paru-paru itu? Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernafasan eksternal atau bernafas. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Pleura memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling luar disebut pleura parietal. Ini menempel pada dinding rongga dada. Yang kedua, kavum pleura, yang berisi cairan dan berperan sebagai pelumas pada pleura. Kavum pleura ini terletak antara pleura parietal dan visceral. Dan yang terakhir, pleura dalam, yaitu pleura visceral. Nah, fungsi pleura visceral ini untuk menutupi paru-paru dan menggabungkan struktur-struktur seperti pembuluh darah, bronkus, dan syaraf-syaraf. Nah, yang terakhir yaitu pleura. Apa itu pleura? Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, saya Evi Sukmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.